Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi ajma'in. Syukran jazilan ala hudurikum fi hadhihi lailah. Hayya nabda darsana bi qiraatil Fatihah ma'an. Hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejapen dulu baru ditempel. Tamam, fi hadhihi lailah saufa natahadats 'anil kinayah. Sebelum kita masuk ke kinayah, saya mau kasih contoh terlebih dahulu untuk membuka pikiran kita, artinya nanti Waduh. bisa mempermudah gitu. Karena sebenarnya ini saya cari-cari konsep bahasa itu yang ada di bahasa kita supaya mendekatkan pemahaman itu pada kita. Kayak contoh-contoh kemarin itu yang ada di bahasa Indonesia sebenarnya semuanya itu ada kok kalau kita bisa apa ya, lebih berangan-angan lebih Sebenarnya jauh, ada menelisik lebih jauh itu sebenarnya ada konsep-konsep bahasa yang seperti itu. Cuman di kita nggak ada istilahnya. Misal begini, ketika saya mengatakan eh, wanita itu, nah, atau bukan wanita deh, laki-laki itu rambutnya sudah putih. Itu apa yang teman-teman pahami dari situ? Soal kayak kakek. Iya, berarti ketika saya mengatakan ada seorang laki-laki yang rambutnya sudah memutih, itu yang dipahami adalah saya bercerita tentang seorang kakek atau lelaki yang sudah tua. Tua. Nah, Oke. itu yang akan kita pelajari pada malam ini. Namanya adalah kinayah. Namanya kinayah. Al-kinayatu lafdun uqtaqa wa urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi dzalika makna. Kinayah adalah lafal yang diucapkan dan yang dimaksud adalah laziman maknanya. Jadi laziman maknanya itu Dia nempel. Kalau sepatu udah dia nempel. adalah sesuatu yang berkaitan atau eh, sesuatu yang melekat pada apa yang diucapkan tadi. Ma'a jawazi iradati dzalikal ma'na. Di samping boleh juga yang dimaksud makna yang sebenarnya. Jadi kalau saya mengatakan ada seorang laki-laki yang rambutnya sudah memutih. Sebenarnya arti yang sebenarnya pun bisa ya diartikan artinya memang saya melihat ada orang yang rambutnya putih, benar-benar putih memang. Tapi oleh teman-teman tadi, apa yang saya katakan itu dipahami sebagai eh, saya menceritakan tentang seorang kakek. Padahal sebenarnya kan saya juga bisa mengatakan itu tanpa berpikir atau menceritakan tentang seorang laki-laki tua atau kakek. Misalnya, kamu ingat gak Noah, Ariel Noah itu pernah cat rambutnya jadi putih atau Gading Martin pernah ngecat rambutnya jadi putih semua. Kalau saya mengatakan saya melihat Gading Martin atau Ariel, saya melihat laki-laki yang rambutnya putih. Itu sebenarnya kan bisa jadi memang iya rambutnya putih tapi bukan seorang kakek. Tapi yang namanya kinayah itu ketika diucapkan itu bisa jadi memang yang dikehendaki adalah bukan makna yang sebenarnya, bukan Ariel Noah dan siapa tadi? Gading Martin, tapi yang dimaksud adalah kakek atau laki-laki tua. Bisa di bisa tergambar begitu. Ketika emang bisa jadi yang dikehendaki adalah makna sebenarnya. Ada laki-laki yang rambutnya putih tanpa melihat itu laki-laki tua atau muda.
Akan tetapi ketika itu kan maksud diucapkan sebagai kinayah. Kinayah itu kayak apa ya? Sebuah kan perumpamaan. Kayak Perwujudan sesuatu bukan yang juga. diucapkan tapi untuk agak dihalus begitu. Saya mungkin kan ya kalau mengatakan ada kakek-kakek tua misalnya. Terus saya mengatakan ada laki-laki yang rambutnya putih. Gitu. Itu namanya kinayah. Yang dimaksud yang saya maksud itu saya menceritakan tentang kakek-kakek, tapi mungkin kan sungkan atau tidak sopan kalau mengatakan ada kakek-kakek, seakan-akan kan gimana gitu ya. Terus saya mengatakan laki-laki yang rambutnya udah putih semua. Nah, Hmm. itu namanya adalah kinayah. Itu ya, teman-teman. Namun dilihat Hmm. di sini, ada macam-macamnya. Di dalam itu terdapat Lewat aja ribut. beberapa macam. Yang pertama, kinayatun an Terus putus Ustazah? terus putus ya. Iya, agak sedikit ada lag, agak lag sedikit. Kinayatun an sifatin. Nah, Kinayat an sifat adalah kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf. Yang disebutkan adalah zatnya atau makna hakikinya, tapi yang dimaksud adalah sifat dari zat tersebut. Ini terbagi lagi menjadi dua, ada kinayah qaribah dan ada kinayah ba'id. Kita langsung pada contohnya untuk mempermudah pemahaman. Kinayah qaribah yakni kinayah yang perpindahan makna mukanna anhu kepada mukanna bihi tanpa melalui perantara. Jadi dalam kinayah ini terlebih dahulu ada dua istilah yang perlu kita ketahui. Mukanna anhu dan karena anhu mukanna. itu Mukanna anhu dan mukanna anhu ini adalah makna asli yang dikehendaki. Asli yang dikehendaki mukanna bihi ini lafal yang dimunculkan. Lafal yang disebutkan. Jadi ini ya istilahnya ada mukanna anhu, ada mukanna bihi. Kalau contoh tadi, saya melihat laki-laki yang berambut putih. Itu mukanna anhunya apa? yang memihak pakai rambut putih. Makna yang dikehendaki. Dikehendaki kakek. Ya betul. Yang dikehendaki. Hal yang mukanna anhu itu yang tersepan, yang nggak kelihatan, makna yang tersirat begitu. Kalau mukanna bihi adalah lafal yang diucapkan, lafal yang ditampakkan. Gitu. Itu mukanna. Jadi diingat-ingat ya. Makna tersembunyi berarti Ustazah ya? Ya, yang tersembunyi, yang harus karena anhu makna yang tersembunyi. Yang dikehendaki sebenarnya kalau mukanna bihi adalah lafal yang ditampakkan. Nah, tadi bukan kinayah qaribah adalah kinayah yang perpindahan makna dari mukanna anhu ke mukanna bihi tanpa melalui perantara. Contohnya di sini adalah fulan saubuhu tawil. Fulan itu panjang bajunya. Kalau seorang mengatakan seperti itu, ini bisa jadi emang si fulan pakai baju yang panjang. Kan bisa jadi seperti itu. Yang dikehendaki adalah makna aslinya. Tapi ini yang dipakai adalah kinayahnya. Jadi di situ ada makna tersembunyi.
Yaitu apa? Tinggi kah? Ya, betul Oh, pakai sekali. baju yang Kalau Badan berbadan tinggi. iya, bajunya Kalau panjang pakainya saub. itu kan berarti bajunya pendek, Dia salah, gue bilang berarti ujung-ujung sini orangnya doang. pendek, gitu kan. Pendek. Tanpa penjelasan panjang lebar, bahwa sekilas dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang berbadan tinggi. Nah, itu makna yang tersembunyi ya. Dia jangan makan. Kalau mau pakai besok, pakai ini. Yang di Kami di bawah sih orang mau dikit. kinayah an sifatin ini kata Dari sini nih, dua biji juga dikit. kata sifatnya yang dimaksud nanti adalah sifat tinggi. Ya, nggak bisa deh. Ini tinggi. Itu kinayah an sifatin. Udah, beli pitarnya poin sini dah. Saubuhu tawilun ini kinayah atau apa ya? Selengbatan apa sih kata-katanya itu? Kinayah atau bahasa bahasa lainnya dari tinggi. Kayak kayak sesuatu itu nggak diucapkan secara langsung gitu loh, tapi melalui eh, penggambaran atau perumpamaan. Saubung tawilun mewakili makna tersembunyi yaitu sifat tinggi. Ini kinayah an sifatin. Dan kinayah qoribah ini tanpa adanya perantara. Ya langsung saja begitu, tidak ada penjelasan panjang lebar. Yang kedua, kinayah ba'idah. Kalau tadi qaribah, sekarang ba'idah. Yakni jangan makna perantara. Perantara di sini bukan seperti adat dalam tasbih, melainkan peristiwa. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Kalau ini tadi kan saubuhu tawilun, itu kan sifat, tapi juga mewakili sifat lain yang tersembunyi. Kinayahnya berupa sifat tawilun, tapi yang disifati kan saubuhu ya, bukan orangnya. Sebenarnya kan fulan towil begitu, tapi diserempetin fulan bajunya yang panjang gitu. Itu artinya tinggi tadi. Kalau yang ini kinayah ba'idah itu ada aktivitas atau peristiwa tertentu yang bisa difahami bahwa itu nantinya yang dimaksud apa gitu. Contohnya Juha yadubu alal ansor. Juha ini nama orang. Juha, ya dubu itu kan aslinya maknanya merayap ya. Merayap alal asol dengan tongkat. Nah, maksud tersembunyi di sini adalah Juha tadi adalah orang yang sudah tua. Karena biasanya orang yang sudah tua itu berjalannya menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Aktivitas berjalan dengan menggunakan tongkat itu menunjukkan sifat tua pada diri kakek Juha tadi. Bisa difahami ya. Kalau yang Ba'idah itu ada penjelasan melalui aktivitas atau peristiwa tertentu atau sebab tertentu, tapi kalau Qoribah itu langsung sifat tapi mewakili sifat lain. Begitu. Nastamir. Yang kedua, kalau tadi kinayah an sifah, sekarang kinayah an mausuf. Kinayah an mausuf adalah kinayah yang mukanna'an berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Tadi mukanna'anhu itu yang disebutkan atau yang tersembunyi. Yang dikehendaki. Ya, yang dikehendaki.
yang di yang ini ya, yang tersembunyi yang harus di makna yang tersimpan, tersembunyi, atau begitu. Tersirat. Betul sekali. Nah, di situ kinayah yang mukanna anhunya tadi berupa mausuf. Kalau tadi kan sifat menjelaskan tentang oh bahwa ini orangnya sudah tua. Kalau yang ini mukanna anhunya adalah berupa mausuf atau orang atau objek yang disifati. Contohnya huwa harisun ala malihi. Kata-kata harisun ala malihi. Dia penjaga hartanya atau dia menjaga hartanya. Kenapa sih hartanya harus dijaga? Ini mengandung arti bahwa dia orang yang kikir. Kikir itu apa? Pelit. Pelit. Pelit, bakhil. Iya, betul sekali. Nah, ini mukanna anhunya adalah orang yang kikir. Jadi di sini dijelaskan huwa harisun ala malihi. Huwa harisun ala malihi. Tapi yang dimaksud haris ala malihi adalah huwa ay huwa bakhilun. Nah, mukanna anhunya ini yang makna yang tersimpannya tadi adalah Hmm. orang yang pelit, orang yang Akhir. Oh, oke. kalau tadi itu sifatnya tua itu ya, sifat tua, sifat tinggi. Kalau ini yang dimaksud adalah orangnya, mausufnya. Summa asalif kinayah anisbah. Kinayah anisbah adalah kinayah yang disebutkan namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan pada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kelaziman atau kemestian dari zat tersebut. Kalau tadi kan langsung ya, misalnya huwa harisun ala mali. Dia dia itu menjaga hartanya atau penjaga hartanya. Kalau yang anisbah ini tadi kinayahnya itu yang disebut sifatnya tidak disandarkan pada orang tadi. Kalau tadi yang pertama kan saubuhu tawid ke orangnya. Kemudian tadi harisun ala malik. Nisbah ini tidak pada orangnya, tapi pada sesuatu yang berkaitan dengan. Kinayah anisbah adalah mukanna anhunya atau kinayah yang mukanna anhunya atau lafal yang dikinayakan adalah mausuf. Contohnya al-majdu yatba'u zillahu. Kemuliaan mengikuti bayangannya. Sifat al-majdu atau kemuliaan tidak disandarkan pada orang yang memilikinya, tapi disandarkan pada sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut, yaitu bayangannya. Al-majdu, sifat kemuliaan ini kan harusnya al-majdu yatba'u, misalnya sohibahu, begitu kan. Sifat kemuliaan itu kan melekat pada diri seseorang. Tapi yang disebutkan itu bukan seseorangnya, tapi sesuatu yang melekat pada orang tersebut, yaitu bayangannya. Kemuliaan itu mengikuti bayangan akhir rosyad, begitu. Padahal seharusnya kan sifat kemuliaan itu ada di dirinya akhir rosyad, begitu. Nah, ini namanya kinayah an-nisbah, yakni menisbatkan sifat al-majdu ini pada orang yang tadi ya, yang karena anhu, tapi tidak ditambahkan. Yang ditambahkan di sini adalah lafal yang berkaitan dengan mukanna'an. Atau contoh lain di sini al-majdu baina katifaihi. Al-majdu baina katifaihi.
sama al-majdu tadi kemuliaan. Latifah artinya apa? Latifun. Latifun artinya ya. Katifun itu bawa bahu ya, Ya. mengikat keduanya bahu. Al-majdu baina katifaihi. Berarti kemuliaan di antara bahu. Iya, kan Oh. artinya kan kemuliaan ada di antara bahu. Nah, yang dimaksud bukan bahunya, tapi orang yang memiliki bahu tersebut. Nah, Oh. yang disebutkan kan bukan orangnya, tapi Mm-mm. misalnya di sini al-majdu baina katifai Muhammadin. Sebenarnya kan Hmm. al-majdu li Muhammadin atau fi nafsi Muhammadin ada di diri Nabi Muhammad. Tapi yang disebutkan di sini bukan Nabi Muhammadnya, tapi sesuatu yang melekat atau yang berkaitan erat dengan Nabi Muhammad, yaitu lafal Hmm. latifun, bahunya itu. Allah. Ada lagi contoh Ya Allah. Apa gitu? Al-amah ihu al-karamu apa tuh? al-tahta al ridha. lagi ih Al-karomu Heeh. apa? um, Kedermawanan. Rida itu artinya apa? Rida itu. eh, ke- Ridho. Bukan ridho sih kata Rida itu kalau ridho. imam imam sholat Jumat itu disunahkan untuk membalikkan ridha itu. Sorban Ustaz. Ridho Ya, sawan. surban. Sifat kedermawanan itu ada di balik sorban seseorang. Hmm. Maksudnya apa ya? Berarti orang tersebut memiliki sifat dermawan gitu. Tapi yang Oh. adalah ridanya. Nah, ini anisbah ini artinya menisbatkan sifat al-karom, sifat al-majdu pada orang yang memiliki mukanna bihi. Ini kan mukanna bihi yang disebutkan. Zillahu mukanna bihi, katifaihi mukanna bihi. Nah, ini yang dimaksud dengan kinayah an-nisbah. Yang disebutkan di sini adalah mausuf juga ya ini. Bukan na'anhunya atau lafal yang di adalah mausuf. Jadi yang pertama tadi sifat, yang bukan na'anhunya itu sifat. Yang kedua mausuf, yang ketiga ini nisbah, tapi yang disebut apa? Bukan na'anhunya adalah tetap mausuf. Jadi coba saya tanya, bedanya apa ya? Aduh. An mausuf dengan kinayah an nisbah. Mau nisbah itu Fadal, yang bisa, yang ingin mencoba untuk ah, menguraikan pemahamannya. Biasanya ketika seseorang menjelaskan itu akan bertambah kepahamannya loh. masih nyari kalimat yang pas. Coba dicermati terlebih dahulu. Huwa harisun ala ma Nasib begini ya Bapak sih kita mendatang Saya kepada kasih Allah tahu yang disebut persamaannya ya. Persamaannya mukanna'annya sama-sama mausuf. hmm, Terus berarti nanti perbedaannya bedanya itu dari mungkin bukan Asifah itu disebutkan zatnya sedangkan yang apa Anisbah itu hanya dari sana kepada zat tersebut, zat yang memiliki sifat tersebut oh iya tapi hanya sebagiannya aja nggak seluruhnya. Sahih Mumtaz Ahi Zahran. Jadi kalau dalam kinayah an-nasab itu langsung disebutkan mukanna bihinya adalah Mm-mm. zat zatnya ya gitu. Kalau Nah, kinayah an-nisbah mukanna bihinya yang disebutkannya bukan
orangnya langsung, tapi sesuatu yang berkaitan Berkaitan. atau melekat dengan bukan nabi, bukan anunya. Betul sekali. Jadi bisa difahami ya. Kalau nisbah itu yang disebutkan sesuatu yang berkaitan, tapi yang dimaksud adalah menisbatkan sifat pada pemiliknya tadi, pemilik sesuatu itu. Oke, bagus sekali. Sudah mulai paham alur alur ini. Nah, ini sudah selesai. Mungkin saya mau coba. Misalnya buah. Huwa kathirul wimadi. Dia itu orang yang banyak abunya. Masih ingat tidak dengan yang banyak abunya itu maksudnya apa? Ya, Yang kabunya itu dia senang suka ngasih memasak, makan, Kak. ngasih makan orang. Ya, sifat apa di situ yang tersembunyi? Dermawan. Betul sekali. Nah, ini berarti termasuk kinayah an Sifat. Kemuliaan. apa Ahzan? Sifat. Nah, kinayah an sifatin, yaitu sifat al-karam, kedermawanan. Jadi, apa? Tawil. Apa tuh? Ini agak sulit. Belum-belum udah Tuh. dikasih tahu agak sulit. Jadi Tawil. saja nggak jadi. Tuwi. Najib. Tuwilun najat. Nijadi. Tawilun nijadi. Tuwilun Jadi itu jadi. apa? Artinya adalah orang itu panjang, Tangan. bukan. Apa yang Kalau panjang dijadi? tangan berarti apa? Kinayah. Dijadi. Mencuri. Iya, kinayaan Mencuri. sifat apa? Dijadi tanah yang tinggi ya. Bukan tanah yang tinggi. Orang yang panjang Oh, gantungan oh, pedangnya apa ini? oh, gantungan pedangnya tuh. Maksudnya apa? Penolong. Tuwali dia tinggi perawakannya Ustazah Nah, tuwali sorry. ninja. Wah, ini Ada eksak di kamus. bisa Perawatan. langsung seling-seling gitu ya. Panjang gantungan pedangnya itu artinya dia orang yang tinggi perawakannya. Oh. Nah, ini Ahidaran sudah apa ya? Kemampuannya sudah melejit ini. Bukan saya ngeliat di sini Ustazah. Ada. Nyontek ternyata. Kinayatan ansifat sama ain. Wilul qamati. Ya, ternyata dia punya hacks. Saya hanya cari nijat yang keluar ungkapannya Ustazah. Oh, langsung keluar itunya. Naam. Paling mau Baik kata banget ungkapan. kan? Baik banget kan? Ya berarti ini dia apa ya? Beruntung. Carinya apa langsung ketemu jawabannya malah. Berarti karena ini apa namanya tawilun nih. Jadi Ah, kata-kata oh, jarang dipakai kecuali dalam bentuk syair seperti ini. naam. Ini sebenarnya ada tiga. Yang satu lagi adalah apa Ahizaran? Aduh, apa lagi tadi Bu? Ini dalam Wih. Qaulin Khunsa ini adalah sebuah syair dari penyair yang namanya Al Khunsa, salah satu penyair Oh, dari tanah Arab. Orang Arab itu kan pada zaman dulu terkenal dengan sastranya ya. Salah satu ucapannya ini adalah Tawilun Nijadi Rafi'ul Imadi. Rafi'ul Imadi. tuwilul kilati. Bisa Apa? juga. Tuwilul kilati yang tinggi perawakannya. Huwa tuwilul kilati. Kalau Rafi'
Imat ini imat itu artinya apa? As-salatu imaduddin. Oh, Imaduddin. Apa berarti? Tiang saja. Ya, tiang. Orang yang tiangnya tinggi itu gimana artinya kira-kira? Iman ya. Uh, Imaduddin. Kira-kira apa ya? Gimana ya? Tiangnya tinggi ini berarti berkaitan dengan apanya? Tiang itu Hmm, Kaki. Bangunan. bangunan. Kalau Kaki. Oh, yang mulia, Kufi Ahmad, orang yang mulia. udah ketemu itu di Google-nya. Bukan Ustazah. Di kamus saya lihatnya tuh. Soalnya tadi ngasih taunya dari Google terus. Saya dari Kamus Arab Indonesia, Ustazah. Gimana? Jadi tawil apa? Rafi'un imadi artinya Yang mulia. kok bisa gimana coba Zahran? Aduh, saya juga kurang tahu, hanya melihat dari kamus saja saya. Rafi'ul Imad, Apa isinya? Al-Qiwam. Apa Ustazah? Kamus apa? Kamus Arab Indonesia yang ada di Play Store. Aplikasinya namanya apa? Al-Ma'ani. Ka- Mangani bukan? bukan Ustazah. Nanti saya kirim deh coba. Oh, jadi apa namanya? Al-Imad begitu terus di bawahnya Rafi'ul Imad. Nah, iya saya contoh Imad ada langsung As-Sanadul Al-Imad, Kita belum Rufi kita Al-Imad. coba ini. Nggak chat GPT. Bukan, ada lagi. Ada kamus yang pinter ini ya. Chat. Rafi'ul Imad kan tadi ya berkaitan dengan bangunan yang tinggi. Kalau orang punya tiangnya tinggi berarti bangunannya juga tinggi. Orang yang memiliki rumah atau tempat tinggal yang bangunannya tinggi itu biasanya dia adalah orang yang terpandang. Ai, apa tadi Ahizahran? Apa Ustazah? Tadi artinya apa? Rafi'ul Imad. Em, yang mulia, Mulia. orang yang mulia. Nah, di sini artinya adalah sayyid. Sayyid, Oh, oke. orang yang mulia. Nah, itu sejumlah contoh-contoh dari kinayah. Jadi kinayah itu kita memberi perumpamaan pada sesuatu. Kita mengucapkan apa, tapi yang tersirat di situ apa. Seperti tadi ya, panjang tangan. Panjang tangan itu, apakah tangannya yang panjang? Kan bisa jadi sebenarnya. Misalnya ada orang yang pebasket itu kan tangannya panjang memang. Tapi kalau kita mengatakan panjang tangan itu ya yang dimaksud adalah orang yang gemar mencuri. Pencuri. Sama dengan yang kalau kutu buku, saya masuk Gimana, Ustazah? kutu buku. Be? Kutu buku. Oh, kutu Oh, buku. Kutu buku. Ya, kutu buku berarti ini kira-kira termasuk yang kutu buku termasuk kinayah an. Kutu buku itu yang sering membaca buku, berarti kutu buku. Menurut teman-teman apa? Nanti saya juga kasih pendapat. Sebentar, Ustazah. Mungkin kinayaan mausuf menurut saya. Kutu buku. Ustazah Juliana atau Ustazah Umi Syita? mm, mm, mm. Apa ya? Sifat. Kinayah koribah mungkin saja. Koribah berarti yang sifat. Iya, kinayah asifah. Kayaknya. Kalau Ustazah Juliana,
Tante Yuliana punya jawaban sendiri atau antara sifat dan mausuf? Sifat ya Ustazah. Sifat. Oke, skor sementara 2-2. Kira-kira yang Aduh. kalau kita menyebutkan kutu buku, apakah di situ terdapat kata sifat? Hmm, kayaknya nggak ada ya. Nah, kalau tidak ada, berarti masuknya nanti ada di kinayah kan? Anmu. Begitu. Kalau ini kan tadi ya, yang sifat itu tawilun, ini panjang. Kemudian yang ini berupa sifat yang disebutkan yadubu alal aso. Jadi di bahasa Arab itu yang dimaksud sifat kadang, misalnya imun itu kan juga disebut sifat ya kadang. Padahal itu kan pekerjaan secara kalau di bahasa Indonesia. Nah, apa namanya, peristiwa atau perbuatan atau pekerjaan itu termasuknya adalah sifat. Tapi kalau yang ini kinayah an mausuf, yang dimaksud yang tersembunyi di situ apa tadi kan maknanya adalah orang yang Mm-mm. Sering gemar. membaca, suka membaca, suka membaca. Ya, jadi makna yang tersiratnya di situ berupa orang atau misalnya benda atau Hmm, apa begitu. Tapi kalau yang ansifah ini yang tersembunyi di situ adalah sifatnya. Contohnya tadi kan sifat tinggi, ya tinggi badannya, kemudian sifat oke. tua, kemudian tadi yang kita bahas ini ada dermawan, sifat tadi lagi ada lagi tinggi perawakannya dan orang yang mulia atau sifat kemuliaan itu. Nah, itu jadi bedanya antara kinayah an sifah dan kinayah an mausuf. Apa Mausuf. ada lagi contoh lain mungkin panjang tangan, kutu buku, kembang desa. Apalagi ya Kembang desa berarti kinayah an orang yang Mausuf. cantik. Kembang sifah atau desa. mausuf. Kembang desa. Berarti Mausuf Ustazah. teman desa itu Ya, kan mausuf tadi mausuf. karena yang dimaksud adalah perempuan, Orangnya. ya, perempuannya. Oke, berarti apalagi ya? Primadonanya itu, bukan sifatnya kan. Kalau harimau meninggalkan belang, Gimana? harimau meninggalkan belang. Suaranya kurang jelas, Ustazah, putus-putus. Harimau meninggalkan belang Ustaz. Harimau meninggalkan belang. Kalau itu sepertinya tidak. Oh, harimau mati meninggalkan belangnya gitu. Harimau mati meninggalkan belang. Kayaknya nggak Iya, iya, iya. kinayah, tapi di apa ya berarti? Meninggalkan belang. Lebih ke Hmm. majas mungkin. Majas. Majes. Perumpamaan. Harimau mati meninggalkan. Gajah mati meninggalkan gading, iya kan ya? Harimau mati meninggalkan. Iya, iya. Iya. Ada juga Ustazah. Manusia mati meninggalkan mama. Iya, itu ya kayaknya bukan kinayah, tapi lebih ke Apa ya? Majas. harimau mati meninggalkan belang. Lebih ke ungkapan ya kayaknya. Nah, betul kayaknya Majas kemarin loh yang Lebih ke ungkapan. ya Iya Ustazah. Lebih ke majas. sama seperti contoh kayak penguasa mencengkeram itu yang kan Iya, iya Ustazah. diserupakan dengan apa gitu kan. Nah, sebenarnya ada kan ya bahasa-bahasa Mm-mm. bahasa Ada. konsep Besar kepala. ada. Besar kepala. Oke, gini bagus nih. Besar kepala termasuk kinayah an mausuf atau an sifat. Aduh, besar kepala. An-Mausuf yang An-Nusuf. Artinya apa besar kepala itu? itu seorang yang sombong sekali. Orangnya atau sombongnya? Oh, Besar kepala. sifat. Oh iya Sombong. sifat. Astagfirullahaladzim. Sifat. Iya, sifat.
Kinayah Kinayah asifah. an sifat, yakni yang kinayah qoribah ini kan sama seperti ini. Fulan panjang bajunya. Misalnya Fulan besar kepalanya. Yang dimaksud di situ adalah Fulan itu sombong. Jadi ini kinayah an sifat. Keras hati. Keras hati, betul. Ini Ah, termasuk juga kinayah an sifat. asifah. Ringan tangan. Hmm. Ringan tangan. Iya, ringan tangan. Kinayah an sifat juga. Ini sebenarnya bagus ya kalau ditulis biar kita nggak nggak lupa. Tapi di mana ya enaknya nulisnya? Gimana ya? Nanti langsung dipikirkan lagi. Sebenarnya itu maksudnya kalau ada contoh-contoh di kita itu kita lebih mudah memahami kan. Karena beda. Iya, dalam bahasa Indonesia Ya. itu lebih mudah. Kalau misalnya tadi banyak abunya itu kan kita nggak paham kalau kita nggak baca arti arti ininya, syarahnya kan. Hmm. Tapi kalau kita mengatakan keras hati, besar kepala, ringan tangan, itu kita langsung paham karena itu ada di bahasa kita, budaya kita. Baik itu eh, ada pertanyaan lain atau ada yang ingin disampaikan? Contoh lain misalnya memantik diskusi kita lagi. Ayo Misita apa lagi? Masih mencerna ini. Hmm. Saja, apa ada maksud tertentu gitu penggunaan kinayah-kinayah ini? Seseorang menggunakan kinayah gitu. Padahal kan ngomong langsung kan enak gitu saja. Jadi cepat paham. Kenapa harus Mm-mm. jauh-jauh cari perantara, cari Nah, betul. perumpamaan, cari sesuatu yang Peribahasa. harus ah, Aduh. Biasanya di dalam balaghah itu ada beberapa tujuan memang. Yang pertama itu untuk menyamarkan. Misalnya tadi kayak sungkan bilang langsung ya ada kakek-kakek misalnya gitu. Tapi diserempetin tuh. Itu itu artinya apa ya? Untuk menyamarkan tadi lah, menyamarkan maksud. Ada juga untuk memperindah syair biasanya. Seperti tadi yang Tawirun Nijati, Rafi'un Imadi itu ada di syair. Jadi untuk memperindah kalamnya menggunakan kinayah. akhiran-akhiran itu ya. Ya juga. Hmm. Selain itu apa saja? Nah, itu apa lagi ya? Karena kalau yang diajak ngomong lemot kan nggak ngerti Ustaz ya. Betul, betul, betul. Langsung banyak lagi contohnya ini. Iya, berarti ini orang oh iya belum ya kemarin itu nggak ada ya di kan. Sebenarnya kalau di kemarin kan fasahatul kalam, sebenarnya ada juga balaghatul kalam. Orang yang mampu apa ya berkata atau mengucapkan sesuatu sesuai dengan konteks situasi, sesuai dengan orang yang diajak bicara, itu dia dianggap orang yang pandai bicara atau Level. ahli ya, iya jago karena dia bisa menempatkan siapa yang diajak bicara. Dia ini kira-kira paham atau enggak kalau diajak ngomong ada orang yang ringan tangan atau panjang tangan. Mungkin saja dia nggak tahu. Nah, ini juga kembalinya ke mutakalim. Kalau mutakalimnya tahu orang yang diajak bicara ini kemampuan bahasanya kurang, berarti dia baiknya adalah menggunakan bahasa yang langsung aja. Tapi kalau yang Hmm. diajak bicara, misalnya sama-sama ini ya, sama-sama tahu begitu, itu bisa menggunakan Sesama penyair kayaknya saja kayak ngomong gitu ya. penyair juga. Tapi kan Sesama penyair penyair. tujuannya untuk tadi ya keindahan kalamnya. Dan ini mungkin saya sedikit ini ya, agak melebar ini. Biasanya anak-anak zaman sekarang itu nggak tahu perumpamaan-perumpamaan kayak misalnya tadi ya ada panjang tangan, ada yang keras hati, besar kepala. Hal-hal yang kayak gitu tuh anak-anak zaman sekarang kayak nggak ini loh, nggak familiar banget gitu.
Kalau zaman saya Mm-mm, kan betul. ya punya buku RPUL, RPAL, terus buku EYD, kamus itu tuh wajib begitu kan? Apa itu Ustazah? Hmm. Beda generasi nih ya. Wah, Hijaran tahun berapa ya lahirnya ya? 2002. Anak 2000-an. 2002. Wah, nggak ada itu saja. Itu udah Iya, udah zamannya nggak ada HP. ini. Tapi Kalau kita tapi kan dia ketutup tahu ada besar kepala, ringan tangan, masih bagus lah. lumayan ya. Iya. Yang bawahnya lagi itu, yang Gen Alpha itu parah banget itu nggak tahu. Waduh. Saya soalnya kemarin saya lihat video di TikTok itu Waduh. ada sekumpulan anak-anak perempuan dengan dandanan ala anak-anak TikTok begitu ditanya, samudra terdalam apa? Terus jawabannya mereka bukan hanya nggak tahu apa samudra terdalam, tapi mereka bahkan nggak tahu samudra itu apa, gitu. Itu yang bikin saya Ya Allah. ironi sebenarnya, Pak. Sebenarnya Hatiku seluas samudera itu nggak tahu saja. iya, kata samudra samudra itu apa begitu katanya. Hmm. Kemudian juga ada ini yang video perkalian misalnya 7 kali 6 berapa? Itu mereka juga bingung. Aneh banget itu. Terus mereka belajar apa sih di sekolah? Sementara Efek ustazah-ustazah COVID dan kayaknya saja. ahli-ahli di sini yang sudah 20 plus Nah. semangat buat belajar terus kan? Hmm. Ya, alhamdulillah kita dapat fadil dari Allah, dapat hidayah untuk mau terus belajar. Mungkin naktafi, tamam, naktafi هذا القدر. شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم ومشاركتكم وحسن إلقائكم وأيضا أم، apa ya ya tadi al-bahth an هذه هيا نختتم درسنا في هذه الليلة بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah bi'alamin. سبحانك اللهم Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أستعفيكم إذا وجدتم الأخطاء والنسيان. إن شاء الله نلتقي غدا والله موفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah, ila liqa. Wah, seru ya malam ini ya. Hmm. Aduh. Kata tegang pusing Ustazah. Aduh. Saya akhiri dulu ya.